biar kita diskusinya agak. Wih, ganteng kali ya, baru bergabung Bang. Cakep. Tapi Iya kita Bang. cuma diskusi kan Bang? Iya, diskusi, bukannya kita sambil lempar batu, enggak lah. Kami cuman mau tahu aja latar belakang orang-orang ahli kitab, pemilik kitab Tanak ingin menyalib Yesus itu, latar belakangnya apa gitu loh Bang, menurut pemahaman Abang ini. Mengenai latar belakang orang Yahudi menyalib Yesus gitu Bang? Iya. Oke. Ya, menurut ajaran yang kami tahu, jadi itu Yesus, kita bicara Yesus, itu Yesus disalib karena orang Yahudi terdahulu tidak mempercayai ajaran yang Yesus ajarkan. Kira-kira kurang lebih begitulah. Oh, ada enggak kemudian mereka menyalib Yesus itu karena pingin dosa mereka ditebus? Yang pastinya gini, kalau Yesus disalibkan, itu sebelum Yesus disalibkan, itu pun telah tertulis di kitab-kitab Taurat sebelumnya, bahwa anak manusia akan disalibkan, dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sudah dinubuatkan sebelum Yesus disalibkan. Ya, itu iman saudara saya Kristen. Nah, betul Bang. Tapi yang saya tanya ini, orang-orang Yahudi pemilik kitab, apakah mereka menyalib Yesus karena mereka membaca di kitab mereka Yesus mati untuk tebus dosa atau tidak? Kan gitu Bang. Oh ya, betul. Kalau Yesus rela mati hanya untuk menebus dosa, itu betul dan betul sekali. Enggak, maksudku orang Yahudi ini, sang pemilik kitab Tanak itu ingin menyalib Yesus. Apakah latar belakangnya karena supaya dosa mereka ditebus? Bukan. Oh, bukan. Orang Yahudi menyalib Yesus bukan untuk mereka ditebus. Ya. Orang Yahudi menyalib Yesus karena mereka tidak percaya dengan ajaran yang baik, dengan ajaran Tuhan Yesus. Itulah kurang lebihnya. Artinya jadi bukan kalau karena Yahudi dosa menyalibkan Yesus supaya dosa mereka ditebus, ya enggak juga dong. Ya. Terus dari mana saudara Kristen mendapatkan pengetahuan bahwa Yesus itu mati nebus dosa? Begini Bang, kalau Yesus mati kami percayakan untuk menebus dosa, karena selama Yesus hidup, tapi jangan Abang bilang nanti ini jadi doktrin. Iya. Enggak Bang. Selama Yesus hidup, semenjak lahir sampai hidup sampai bahkan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dia kan nggak melakukan hal tercela satupun. Terus? Jadi itulah bukti bahwasanya jika kita sebagai manusia melakukan hal terbaik di hidup ini, maka kita akan hidup dan akan sampai kepada Dia. Hanya itu yang saya tahu. Terus itu dari Kristen Bang ya? Ya, betul. Dan terkait dengan penebusan dosa itu tidak ada melatar belakangi orang-orang ahli kitab menyalib Yesus. Itu nggak ada ya? Maksudnya? Tidak ada keinginan sang pemilik kitab, orang-orang Yahudi yang memiliki kitab Tanak ingin menyalib Yesus karena mereka menemukan adanya nubuat bahwa Yesus ini harus kita bunuh untuk dosa-dosa kita. Itu nggak ada kan? Oh, yang jelasnya ya nggak gitu. Kalau pemilik kitab, pemilik Taurat yang terdahulu, ya otomatis yang punya Taurat, punya kitab, itu kan punya ajaran baik dong. Ya nggak mungkin loh menghukum orang, kan gitu. Iya. Orang yang menghukumi Yesus itu orang yang tidak percaya dengan ajarannya. Iya. Berarti dengan kata lain, pembunuhan terhadap Yesus itu bukan ditopang dari ajaran. Kok pembunuhan terhadap Yesus bukan ditopang dari ajaran?
Justru karena Yesus mengajarkan hal-hal baik dan bernubuat baik dan membuat mujizat di sana sini, mereka semakin syirik dan semakin mungkin bahkan jika saya hidup di zaman itu, mungkin saya juga akan menyalibkan Yesus karena saya tidak percaya dengan kebaikan Dia. Kan begitu. Berarti latar belakangnya karena syirik. Tetapi setelah semua itu dinubuatkan dan terjadi, dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit dan naik ke surga, saya manusia sekarang menyesal kenapa orang dulu nggak percaya, kan gitu. Lah, justru akibat tidak percaya Anda selamat. Justru saya harus percaya untuk selamat. Kalau orang dahulu percaya kepada Yesus, mereka tidak menyalib. Dan kalau mereka tidak menyalib, Anda tidak selamat. Kan begitu, betul nggak? Ya nggak juga. Lah, kalaupun Tuhan nggak disalibkan, kami akan berbuat baik. Bang Juma juga berbuat baik. Mungkin Bang Juma nyampe kepada Allah Bang Juma. Ya nggak? Berarti dalam hal ini penyaliban itu tidak penting. Penyaliban itu telah dinubuatkan dan itu akan terjadi. Jadi Tuhan menggenapi Yesus sendiri ke dunia untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan. Oh, berarti abang sebagai orang Indonesia lebih paham kitabnya orang Yahudi daripada sang pemilik kitab gitu. Saya nggak lebih paham. Kita diskusi abang ya. Kita diskusi ya. Iya. Terus kenapa abangku mengatakan Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam kitabnya orang Yahudi? Ya. Memang itu telah dinubuatkan sebelum Yesus disalibkan. Kenapa ahli Taurat itu kemudian tidak tahu kalau ada di dalam kitabnya nubuatan itu? Karena ajaran ahli Taurat yang menyalibkan Yesus itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Tadi katanya ada nubuat, yang mana yang betul? Iya, betul. Itu betul ada nubuat. Terus kenapa mereka itu? Kalau ada ahli sejarah enggak? Kalau ada nubuat, gini bang, mungkin gini bang. Kalau ada nubuat mengenai penyaliban Yesus, kalau ada saya bisa diterangkan ke saya gitu. Kalau ada nubuat, kenapa kemudian imam kepala bernubuat tahun itu juga? Kalau memang ada nubuat dari kitab-kitab mereka sebelumnya. Imam kepala, para petinggi-petinggi Taurat yang mengerti hukum apa segala macam, kan tidak semua mereka hadir untuk menyalibkan Yesus, begitu toh? Imam kepala, imam yang paling tertinggi di kalangan mereka itu justru bernubuat tahun itu. Kenapa tidak digunakan nubuatnya imam kepala ini? Boleh bang, di tahun itu. Di tahun berapa imam kepala tadi bernubuat? Pada saat Yesus ingin disalib, tahun berapa itu? Tahun 33 Masehi. Emang di situ dinubuatkan itu? Iya. Imam kepala Kayafas tahun itu juga bernubuat. Abang sekarang yang ngajari saya. Itu di mana ditulisnya? Yohanes 11 nomor 52. Oke, kita baca dulu ya bang ya. Maaf ya bang ya. Baca dari 51. Nah, karena saya pun bukan ahli Alkitab juga. Iya, silakan. Yang ahli kitab itu Yahudi, bang. Karena saya pun minus juga ini gitu. Yohanes 11 nomor Yohanes 51. Yohanes 2 Yohanes. Yohanes 1, Yohanes 11, bang. Iya. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Yohanes 1. 1 Yohanes kah? Yohanes 1. 3, bang. Yohanes ada 3. Itu bukan itu, Yohanes 1, bang. Yohanes 1. 1 Yohanes beda sama Yohanes 1, bang. Iya, 2 Yohanes 1 atau saya 3 katakan Yohanes 1, Yohanes 2, 3, 4, 5, 6 sampai 11. Yohanes 11. Pertanyaannya gitu, bang. Ini Al-Qur'an, ini Alkitabnya. Di sini kan ada Yohanes 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Abang mau pilih yang mana? 1 Yohanes kan? Yohanes 11. Betul, bang. Abang ngarang apa gimana sih? Gini, bang. Maaf ya, tapi kita diskusi ya. 1 Yohanes 11 kah? Atau
2 Yohanes 11 kah? Atau 3 Yohanes 11? Yohanes 11. Yohanes 11. Abang punya Alkitab nggak? Ada di rumah, di sini nggak ada. Oh, di situ nggak ada pula ya. Gini bang, kalau saya buka 1 Yohanes nanti itu nggak ada, 2 Yohanes itu nggak ada. Biar saya bacakan 2 Yohanes 11. Oke ya? Yohanes 11, Bang. Ya, ini Yohanes 11 toh. Yohanes 11. Pas toh bang? Ya, Yohanes Pas, 11 nomor 52. Oke bang. Ayat? 52, 51, 52. Nah, gini bang. Biar saya kembalikan dulu. Yohanes 11 ayat 52 itu nggak ada di 2 Yohanes ayat 11. Itu nggak ada ayat 52-nya. Yohanes 11 makanya, Bang. Yohanes 11, ini, jangan bang. cari. Ini. Bukan cari apa-apa kita bang. Yohanes Ada nggak 11. Yohanes 11, Bang. Jangan 1 Yohanes. Ini Alkitab loh bang. Kitab ini. Yohanes Itu nggak 11. yang abang yang mau mana? 1 Yohanes, 2 Yohanes, atau 3 Yohanes? Yohanes 11. Jangan-jangan abang ngarang. Masolang generasi. Itu ketawa abang ngolok apa gimana? Menghibur, Bang, kita Bang, menghibur. buktiin nggak ada. Iya kan? Abang ngolok apa gimana, Bang? Ini enggak, menghibur, menghibur. Biar Oh iya, semua menghibur. Makasih ya Bang ya. Abang menghibur ya. Iya, iya. Teh Manu. Jadi abang nanya, saya nanya, abang nggak tahu 1 Yohanes kah, 2 Yohanes kah, atau 3 Yohanes? Yohanes 11. Ini Alkitabnya loh Bang. Abang coba buka Alkitab di situ, masa abang? Yohanes 11, abangku. Yohanes 11, bukan 1 Yohanes, bukan 2 Yohanes, bukan. Sekarang abang yang bacakan. Apa yang kasih tantangannya? Abang yang bacakan. Yohanes 11 itu, tahun itu juga, tahun ini juga, tahun itu juga, Imam Besar Kayafas bernubuat bahwa lebih baik satu manusia Yesus mati daripada seluruh bangsa kita itu binasa. Bernubuat. Imam Kayafas bernubuat lebih baik ya satu Yesus mati daripada seluruh bangsa Israel binasa. Abang tidak termasuk. Sekte marga Simbolon tidak masuk di situ. Jadi Saya termasuk itu Bang. Lah, abang dari mana sekte Yahudi bagaimana ceritanya? Kalau Yesus dinubuatkan mati daripada semua mati, itu saya masuk. Kenapa? Bang, abang ngolok lagi, ya kan? Ngolok lagi. Kita kan selesai berperangin. Kita kan selesai perangin. Ngolok lagi, Bang. Bukan, abangku lucu gitu loh. Abangku kan Yesus itu dinubuatkan mati untuk bangsa Israel. Abang bangsa Israel. Abang bangsa Israel. Pada saat itu bangsa terbesarnya bangsa Yahudi dan bangsa Israel. Indonesia belum ada, Bang. Memang tahun 30 sebelum Masehi Indonesia udah ada kah? Berarti abang nggak termasuk gitu loh. Ya saya masuk dong. Makanya saya hidup hari ini. Saya hidup hari ini karena di karunia dia. Saya hidup hari ini. Goyang alisnya bagus tau goyang. Ya gini katanya tadi mau diskusi. Oh, abangku yang lucu. Serius bang. Giliran kita terangin di alisnya lucu.
Jangan sama makan. Iya toh? Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Kalau diskusi bang, bukan diolok, bukan ditertawain. Bukan dia, abang membuat saya tertawa. Anda berhasil membuat saya tertawa gitu loh, abangku. Makasih ya. Kalau Iya. saya berhasil buat abang tertawa, tambah umur abang. Iya toh? Iya. Aduh, abang inilah. Ya kalau diskusi, Iya. kalau memang abang bisa terangin ke saya alasannya apa Yahudi menyalibkan Yesus, coba abang terangin yang abang ketahui. Jadi gini, di Yohanes 11 itu orang-orang Yahudi sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh penjajah Roma. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Daripada bangsa mereka dirampas oleh Romawi, lebih baik Yesus jadi korban. Jadi Yesus ini jadi tumbal. Yesusnya ditumbalkan supaya bangsa mereka tidak diambil, tidak dirampas oleh bangsa penjajah Romawi. Itu tertulis di kitab Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 gitu abangku. Aduh. Lucu ya bang. Iya, enggak ada yang mengetik di bawah nama abang itu dibuat lucu, dibuat. Iya. Kasih dong yang bikin lucu. Iya. Iya kan? Masya Allah. Tapi di samping kelucuan Makasih abang saudara Perdi. di samping kelucuan abang ngolok loh. Enggak. Iya. Enggak. Abang ngolok itu. Kenapa? Jadi diskusinya nggak clear gitu, diskusinya nggak clear. Clear bang, clear. Yesus ingin disalib karena bangsa Israel pada saat itu. Yesus nggak ingin disalib bang. Enggak, maksudku orang-orang Israel ingin menyalib Yesus itu dikarenakan mereka takut terhadap bangsa Roma. Bukan karena dosa waris, bukan karena Kristen, bukan karena juru selamat, bukan untuk menghapus dosa, bukan untuk mengajarkan doktrin Trinitas dan seterusnya. Itu kan menurut abang. Menurut abang enggak. Ya ini bukan menurut saya bang, menurut Bible. Kan barusan abang yang bilang. Iya, tapi saya kan berdasarkan terhadap Yohanes 11. Kan barusan abang yang bilang. Kan berdasarkan Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Udah ketemu rupanya bang. ya kalau dicari apa yang nggak ketemu? Oh ya syukur alhamdulillah. Silakan abangku baca. Saya dengarkan. Jangan baca dalam hati. Saya hanya baca judulnya aja dong. Untuk membunuh Yesus. Iya, silakan. Ya toh? Silakan. Judulnya persepakatan untuk membunuh Yesus. Ah, Yang itu bagus. Untuk membunuh Yesus itu siapa? Ah, perikopnya bagus. Ya, silakan dibaca, Bang. Iya kan? Ya jadi kita kalau baca kitab itu setengah-setengah atau dipotong-potong itu jadi konteksnya beda, Bang. Ya, silakan Anda baca satu perikop, silakan. Dari Ya kan data. abang tadi udah terangin. Nah, abang kan udah potong-potong, udah terangin sepotong-sepotong. Ya, Abang jadi konteks baca. abang yang ketahui. Abang gitu. baca, silakan. Silakan. Ini kan persepakatan untuk membunuh Yesus. Nah, itu. Sekarang yang sepakat untuk membunuh Yesus itu siapa? Ya, itu Abang kan makanya nggak dibaca. Alhamdulillah kita sudah ketemu datanya, silakan. Iya, abang kan nggak cari. Yang bersepakat untuk membunuh Yesus itu kan orang Yahudi. Ya, udah silakan dibaca. Iya. Jadi, Ya, apa yang melatar belakangi orang Yahudi ingin membunuh Yesus tertuang di situ. ya itulah. Makanya orang itu takut karena ajaran yang diajarkan oleh Yesus, ajaran kebenaran yang diajarkan oleh Yesus,
mengganggu mereka yang tidak melakukan kebenaran. Ya toh? Terus mereka takut dosa Sama. waris. Kita kasih contoh gitu. Mereka Kita takut kasih contoh gitu. Kalau seseorang mendoktrin kawan-kawanku untuk melakukan kejahatan, ya pasti saya akan marahi dia dong, ingatin dia dong. Masa kau ajak kawanku untuk kejahatan? Ya enggak lah, kan gitu. Ya otomatis paling enggak saya akan singkirkan dia, kan gitu. Iya. Terus mereka membunuh Yesus ini karena takut dosa waris atau karena takut bangsa Romawi? Kalau yang menurut apanya, mereka membunuh Yesus, tadi kan udah saya katakan, karena ajaran yang mereka tahu dan ajaran yang diajarkan Yesus berseberangan dengan pengetahuan mereka. Iya, mereka takut bangsa mereka. Mereka takut kepada bangsa Romawi atau takut kepada dosa waris? Kok jadi konteksnya ke situ? Ya kan memang itu. Persepakatan pembunuhan terhadap Yesus itu latar belakangnya karena apa? Takut dosa waris atau takut bangsa Romawi? Nah, harus tegas, makanya baca dalilnya. Nggak jelas. Kalau sebenarnya gini bang, tapi aku Gimana? dapat poin super loh dari abang. Alhamdulillah. Poin gimana bang? Apa itu? Kayaknya gini, saya sebagai orang Kristen, jujur saya bilang, saya kurang paham mengenai Alkitab. Menurutku, abang lebih paham mengenai Alkitab. Jadi cocoknya abang jadi Kristen aja. Ya enggak? Kalau kalau saya jadi Kristen kosong nanti gereja, Bang. Emang abang mau ngajarin apa di gereja? Kok jadi kosong gerejanya? Gua ajarin isi Bible sampai mereka keluar semua dari Kristen pasti. Gitu. Memang abang ajarkan yang dari Bible itu ada dari Bible yang saya ajarkan bahwa ternyata penyaliban itu karena ketakutan bangsa Israel, bangsanya dirampas Roma, bukan karena dosa waris. Mungkin untuk minggu ini abang khotbah itu. Apakah minggu ke depannya abang khotbah itu lagi? Tetap aja, karena semua rentetannya ke sana. Ketika penyaliban itu ternyata bukan untuk dosa waris, maka semuanya runtuh. Apa yang mau dipertahankan lagi oleh orang Kristen? Ketika ternyata apa yang mereka gaung-gaungkan ini, itu tidak berlandaskan terhadap doktrin, tapi malah bertentangan dengan doktrin. Ternyata kekuatan Kristen itu rubuh hanya dengan materi sepele ini. Nyatanya iya. Kristen sampai hari ini masih berdiri, Bang. Karena mereka belum paham. Mereka belum paham ternyata latar belakang penyaliban Yesus itu bukan karena dosa waris, tapi karena ketakutan bangsa Yahudi terhadap rampasan daripada kekuatan Imperium Romawi pada saat itu. Itu juga nilai plus abang. Iya jujur, nilai plus abang di situ. Abang lebih paham Kristen daripada saya, daripada kami Kristen-Kristen yang di bawah ini. Betul. Jadi sebaiknya itu, abang masuk Kristen aja kalau menurut. Nah, itu makanya jawaban saya. Kalau saya masuk Mungkin Kristen, gereja maka terus. gereja akan kosong, Bang. Gereja akan kosong kalau saya masuk Kristen. Karena saya Iya, Bang. dengan leluasa masuk ke gereja-gereja mengkhotbahkan isi Bible itu sendiri kepada jemaat mendengar gereja. khotbah abang. Nah, kalau saya masuk Kristen, saya masuk ke gereja mengkhotbahkan ini, maka semua besok orang akan ke masjid untuk ibadah, sholat. Loh, abangnya udah di gereja, ngapain kami ke masjid? Kami kan ikut abang. Iya, tapi ajaranku kan saya luruskan. Apa yang ada di Bible saya luruskan. Ternyata Yesus itu Muslim, bukan Kristen. Abang meluruskan yang benar, kok kami jadi lari? Kalau abang meluruskan yang benar, abang mau meluruskan yang benar. Karena Yesus itu tidak mengajarkan Kristen. Iya, pertanyaannya gini. Pertanyaannya, kalau seandainya abang berkhotbah di gereja, abang mengajarkan kebenaran apa kebodohan atau kesalahan? Saya mengajarkan kebenaran. Kalau abang mengajarkan kebenaran, maka kami Kristen yang di bawah ini, satu pun, setengah pun, tak akan keluar dari gereja. Justru karena
karena saya mengajarkan kebenaran, makanya semua kalian akan keluar dari gereja dan gereja akan kita rubah menjadi masjid. Oh, kalau abang yang rubuh, untuk apa lagi kita bertahan kepada sebuah keyakinan? Bagaimana kita mau menetap dalam sebuah keyakinan yang tidak berlandaskan kepada kebenaran? Tadi katanya abang mengajarkan kebenaran. Ya, kalau mengajarkan kebenaran berarti meninggalkan ajaran Kristen. Abang mengajarkan kebenaran. Ya, karena kebenaran itu bukan di Kristen. Gimana abang ini? Jadi kebenaran di mana, Bang? Kebenaran itu ada di ajaran Yesus. Kebenaran ada di ajaran Yesus. Sementara Yesus tidak mengajarkan Kristen. Terus Kristen ajaran Paulus. Kristen mengikut Paulus. Paulus itu kan juga. Kenapa Paulus tidak pernah membuat mujizat? Apa sejenis apa pengajaran untuk ini tuh? Kenapa kata siapa? Paulus itu ahli mujizat. Paulus itu. Iya, maksud saya. Kenapa semua ajaran Tuhan Yesus yang dibesarkan di Kristen? Itu bukan ajaran Yesus, itu ajaran Paulus. Jadi ajaran Paulus. Iya dong. Kok jadi ajaran Paulus? Nah, mana ajaran Yesus yang Kristen lakukan? Satu aja. Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa kerjasamanya? Lah itu ajaran semua orang, ajaran baik itu ajaran semua orang. Orang Hindu juga mengajarkan baik, Buddha juga mengajarkan. Yang saya pertanyakan ini, ajaran Yesus yang dipraktekkan Yesus yang dianut oleh Kristen hari ini itu yang mana? Satu aja. Yang dianut orang Kristen sampai hari ini yaitu Alkitab kami, ajaran Tuhan Yesus. Yang abang anut sampai hari ini dan abang percayai sampai hari ini itu kan Al-Quran abang. Al-Quran saya dari Nabi saya. Ya, betul. Husu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran itu kata Nabiku. Nah sekarang ada nggak Yesus mengatakan terimalah Lukas, terimalah kitab Lukas, terimalah kitab Roma, kitab Galatia? Ada nggak Yesus mengatakan itu? Yesus tidak mengatakan itu. Itulah tapi Yesus memesankan berbuat baik. Nah, kalau berbuat baik ada 10 titah. Saudara, Yesus mengatakan baik buruk itu ada dalam satu data di dalam kitab saudara. Di mana itu? Di Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, entah itu anaknya, istrinya, keluarganya, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus. Sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Tapi kata Paulus, kalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah imanmu, maka kamu lepas dari kasih karunia. Mana yang betul? Yesus atau Paulus? Memang super abang. Iya betul bang. Kasih jempol. Ini makanya gini bang. Abang super. Abang terlalu menguasai kekristenan kami. Jadi sebaiknya abang masuk Kristen aja kamu menurut. Kalau saya masuk Kristen gereja kosong. Tadi abang mau mengajarkan kebaikan. Ya kalau abang mengajarkan kebaikan kami nggak bakal pergi. Bahkan kami akan. Kalau saya mengajarkan kebaikan, gereja kosong karena orang semuanya akan menuju kepada kebaikan. Atau karena abang nggak mengajarkan kebaikan, makanya kami pergi gitu. Bukan. Sekarang kalau saya mengajarkan kebaikan, contoh nih abang ya. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu, Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Pertanyaan saya, sebagai Kristen kepada saudara Kristen, menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan?
Bukan. Untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus bukan mengenal. Nah, itu kata Yesus. Bukan mengenal. Nah, inilah Konteks mengenal maksudnya. Inilah yang saya katakan. Yang diperbuat dia. Inilah yang saya katakan, kalau saya kemudian masuk Kristen, maka Kristen itu akan kosong, gereja akan kosong. Abang bikin narasi sendiri kalau gitu. Coba abang masuk dulu. Mungkin kalau hari Minggu abang masuk Kristen, itu gereja semakin padat. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ada berapa Tuhan yang harus dikenal menurut Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal? Kalau untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal kan Tuhan. Tiga, sementara Yesus mengajarkan satu. Dalam tiga dalam satu. Itu enggak Yesus ajarkan, itu ajaran gereja. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Satu-satunya. Berarti bukan dua, bukan tiga. Tuhan enggak ngajarkan sih. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Jika engkau ingin sampai kepada Allah, engkau harus, akulah jalan. Kan itu jalan. Yesus. Ya, Yesus jalan, bukan tujuan kan? Satu-satunya jalan menuju Allah Yesus. Melalui dia. Yesus, sekarang Allah Yesus turun dari manusia. Dari mana lagi itu Yesus turun, Allah turun jadi manusia, itu dari mana ilmunya? Nah, kok ilmunya dari mana? Berarti tadi abang udah paham semua. Aku tadi udah sempat. Saya bertanya, saya katakan bahwa yang mengatakan Yesus itu turun dari manusia itu Paulus yang mengajarkan di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bukan Yesus yang mengajarkan. Yesus nggak turun jadi manusia loh. Yesus turun ke bumi sebagai hamba Tuhan. Kata Yesus. Dia turun ke bumi sebagai anak manusia, hamba Tuhan. Itu kata Yesus. Tapi Paulus mengatakan Yesus turun ke bumi itu sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu bertentangan. Memang super ya Bang. Iya. Super Bang. Pantes kok malah abang bertahan ya kan. Ya udah Bang ya. Kalau aku pikir-pikir dulu ya. Kalau abang teruskan mungkin gereja lebih ramai Bang. Iya, gereja ramai karena sudah berubah menjadi masjid abangku. Orang datang, saya khotbah di sana, orang pada